Darby adalah seorang pecandu narkoba yang kini sedang berusaha meninggalkan kebiasaan lamanya di pusat rehabilitasi. Di saat sesi curhat itu, dia mendapat panggilan dari kakaknya yang mengabarinya bahwa ibunya sedang kritis di rumah sakit. Waktu itu petugas rehab tidak membolehkannya pergi dikarenakan Darby masih dalam tahap penyembuhan. Akhirnya malam itu juga dia kabur dari tempat itu dengan mencuri mobil milik petugas rehab tadi. Tak disangka dia malah menemukan sabu-sabu yang disembunyikan di dalam laci mobil itu. Namun di tengah jalan dia harus mampir ke sebuah rest area dikarenakan badai salju yang amat sangat lebat. Di sana dia bertemu dengan pasutri bernama Ed dan Sandy, dan dua pemuda bernama Lars dan Ash yang sedang tidur pulas. Mereka tampak menikmati malam itu, namun tidak bagi Darby. Dia sangat mencemaskan ibunya. Dia mencoba mengirim pesan kepada kakaknya, namun terkendala sinyal yang sangat buruk, sehingga pesan itu tidak terkirim. Kemudian dia berjalan keluar untuk mendapatkan sinyal. Tak disangka dia malah menemukan gadis kecil yang sedang disekap di dalam mobil. Perasaannya sangat khawatir terhadapnya. Dari situlah dia mulai kepo tentang Jay, dan dia harus membebaskannya. Mula-mula dia memotret plat nomor mobil itu, yang mana plat nomor itu merupakan kode wilayah pada negara bagian Nevada Tengah. Selepas itu dia masuk ke dalam rest area untuk mencari tahu pemilik mobil tersebut. Pasangan pasutri tadi mengajak Darby dan yang lain ikut bergabung bersama mereka. Mereka menawarkan sebuah obrolan santai untuk melewati badai salju itu. Hal itu nampak hambar jika tanpa adanya sebuah permainan. Lars yang sedang membawa kartu remi kemudian mengajak mereka semuanya memainkan kartu yang dibawanya. Mereka sangat tidak keberatan dengan tawaran tersebut dan mulai memainkannya. Selama permainan berlangsung, Darby terus kepo kepada mereka semua. Dia mulai memancing mereka untuk mengatakan siapa pemilik mobil itu dengan cara menanyakan kemana dan dari mana mereka berasal. Tak hanya itu, dia juga menanyakan kemana mereka akan pergi setelah badai ini berakhir. Dimulai dari pasutri, Ed merupakan pensiunan tentara, sedangkan Sandy merupakan PRT dan mantan perawat yang kini tinggal di San Jose. Mereka akan menuju Reno. Ash mengaku sebagai seorang pengangguran yang kini tinggal di Lower Heights dan akan menuju Johnstone. Sedangkan Lars yang kini tinggal di Battle Mountain dan akan menuju Nevada Tengah. Maka bisa disimpulkan dari semua keterangan mereka tersebut, hanya Lars yang bisa dijadikan tersangka atas penculikan tersebut. Kemudian dia bergegas pergi menuju mobil tadi dengan membawa pisau cutter yang diambilnya dari mobil curiannya. Belum sempat Darby melepaskan ikatan lakban Jay, Lars buru-buru masuk ke dalam mobil dengan maksud segera meninggalkan tempat itu. Dia nampak kesal karena telah kalah dalam permainan kartu tadi. Namun dia mendengar tangisan kecil Jay yang dikiranya sedang lapar. Tapi Lars tidak melihat Darby yang sedang bersembunyi di samping Jay. Selanjutnya, Lars masuk kembali ke dalam gedung itu untuk mengambil beberapa makanan. Namun gerak-geriknya tersebut tercium oleh 3 orang di sana. Lars beralasan bahwa makanan itu dia gunakan sebagai bekal perjalanan nanti, dan dia pun buru-buru menuju mobilnya. Sesampainya di sana, dia melihat beberapa jejak kaki yang mengarah ke sebuah hutan lebat. Dia pun mengikuti jejak itu sampai akhirnya terhenti di sebuah gudang di dalam rest area. Di sana dia mengurungkan niatnya untuk menginvestigasi karena melihat Ash dan Darby sedang berciuman. Selepas Lars pergi, Darby meminta maaf kepada Ash karena telah menciumnya. Kemudian dia menceritakan semuanya kepadanya dengan gemetaran. Ash sangat gugup mendengar curhatan Darby tersebut. Dia pun menyarankan untuk tidak memberitahukan kepada siapapun atau bahkan kepada polisi. Ash meminta Darby untuk menyergap Lars bersama-sama dengan senjata seadanya yang berasal di dalam gudang itu, dan mereka pun berpencar. Namun sebelum berpencar, Darby yang ngeyel itu sempat mengirim pesan darurat ke 911 tentang laporan penculikan berikut plat nomornya tanpa sepengetahuan Ash. Begitu sampai di dalam mobil Lars, dia sangat gugup merasa ketakutan kalau Lars tiba-tiba menangkapnya. Apalagi dia bersenjatakan pistol. Kepalanya celingak-celinguk ke jendela mobil, dan dia pun sangat terkejut ketika melihat mereka berdua sedang mengobrol di luar. Darby pun segera pergi dari mobil itu sebelum berhasil membebaskan Jay, namun pisau cutternya terjatuh dan tertinggal di mobil itu.
Usaha kaburnya tersebut terhenti setelah Ash menodongkan pistol ke arahnya dan membawanya ke dalam gudang. Ash sekali lagi mengancam Darby untuk tidak melapor kepada siapapun dan memintanya untuk tidak melakukan tindakan layaknya pahlawan. Menurut penuturan Ash, penculikan itu didasari oleh perintah bosnya yang sedang mencari gadis kecil untuk dijual ke luar negeri. Mereka harus melakukannya atau nyawa mereka sebagai taruhan. Tapi Darby tidak memperdulikan penjelasan Ash itu dan bersikukuh dengan niatan awalnya. Selanjutnya Ash memeriksa isi pesan dalam ponselnya dan membatalkan semua pesannya tidak terkirim dengan tujuan 911. Di saat yang sama, Ash tak sengaja menjatuhkan kunci mobil Lars dan diambil oleh Darby. Sementara itu, Ed bertanya kepada Lars tentang keberadaan Ash dan Darby, yang mana mereka menghilang secara bersamaan. Namun Lars menjawab pertanyaan itu dengan pelongo-pelongo. Kemudian Sandy memeriksa mereka yang barangkali berada di gudang. Ash yang mengetahui kehadiran Sandy berusaha menutupi kejahatannya dengan berpura-pura sedang bermesraan dengan Darby. Sandy yang tak mencium gelagat aneh itu kemudian mengajak mereka untuk berkumpul di ruang tengah untuk melanjutkan ngobrol santuy. Hal itu memberikan cukup waktu bagi Jay untuk melepaskan ikatannya dengan pisau cutter milik Darby yang tertinggal tadi. Obrolan mereka berlangsung sangat singkat karena penampakan Jay memancing Ash, Darby, dan Lars untuk menyudahi obrolan mereka untuk segera berpamitan pergi keluar sebentar. Selanjutnya mereka bertiga menelusuri arah kaburnya Jay berbekal jejak kecil kakinya. Tapi Darby yang masih ngayal itu berpura-pura terpeleset agar bisa kabur dari mereka. Ash sempat menembakkan pistolnya ke arah Darby, namun meleset. Suara tembakan itu memancing Ed untuk segera memeriksa keadaan di luar. Namun dia malah menemukan Jay yang tergeletak lemas karena kedinginan. Kemudian Ed membawanya masuk ke dalam untuk diberikan perawatan sesegera mungkin. Kulit Jay terlihat begitu membiru, yang sangat tidak mungkin hal itu hanya disebabkan oleh kedinginan. Informasi itu diucapkan oleh Sandy yang merupakan mantan perawat. Dan memang benar Jay sedang menderita penyakit Addison, di mana seseorang akan mengalami overdosis jika terlalu bersemangat atau mengalami stres. Jika dibiarkan, maka akan mengakibatkan kematian. Sementara itu, Darby nampak begitu ketakutan setelah masuk ke dalam ruangan dan meminta bantuan kepada Ed untuk melindunginya dari Ash dan Lars. Ed pun percaya dengan penjelasan Darby dan segera membuat blokade agar mereka tidak bisa masuk. Apalagi Ash benar-benar dibuat ketakutan sewaktu Ed berpura-pura memiliki pistol. Hal itu diperkuat karena faktanya Ed merupakan pensiunan tentara. Maka Ash mencoba cara lain untuk bisa masuk ke dalam tanpa pertikaian. Apapun caranya, dia harus berhasil karena menyadari bahwa telah kehilangan kunci. Dia meminta Ed untuk membiarkannya masuk untuk memberikan obat kepada Jay. Ed membalas permintaan Ash dengan meminta kepadanya untuk melemparkan obatnya dan segera pergi dari sana. Namun Ash bersikukuh tidak mau menyetujui permintaan tersebut dan malah berbalik mengancam akan membakar rest area tersebut. Ancaman Ash benar-benar dilakukannya. Hal itu membuat Sandy mencoba membujuk Ed untuk membiarkan mereka masuk demi keselamatan Jay. Sampai akhirnya kejutan pun muncul di saat Jay tersadar. Jay memanggil Sandy dengan panggilan Miss Lowery. Miss Lowery alias Sandy merupakan PRT di rumah orang tua Jay. Sandy yang merasakan getir pahit karena telah kehilangan tabungan hari tua mereka di bank, terpaksa harus berkomplot dengan penjahat itu untuk membuat seolah-olah anak kecil tersebut diculik. Untuk selanjutnya diminta tebusan senilai $2 juta kepada ayah Jay. Dan kasus penculikan tersebut masih diselidiki oleh polisi. Namun kenyataannya adalah Ash dan Lars bukanlah penjahat yang akan tergila-gila dengan uang. Mereka melakukannya demi nyawa mereka. Merasa rahasianya telah terbongkar, Sandy berteriak kepada Ash untuk mengatakan bahwa Ed tidak memiliki senjata. Ash pun mematikan korek apinya untuk segera pergi masuk ke dalam dengan tenang. Selanjutnya Ash memberikan obat untuk Jay dengan bantuan Sandy. Sandy yang merasa tertipu oleh penculik itu hanya bisa menangis dan meminta maaf kepada Jay karena sudah membuatnya menderita seperti ini. Selanjutnya Ash meminta kunci mobilnya kepada semua orang, namun tidak ada yang mau menjawab pertanyaan Ash.
Kemudian Ash menembak kepala Ed dan Sandy secara bergantian. Selanjutnya Darby diseret ke arah dinding, lalu Ash memaku tangan kirinya agar tidak mencoba kabur. Dan terlebih lagi, Darby selalu cerewet dan ngeyelan orangnya. Sedangkan dalam bahasa Jawa, tingkah Darby ini bisa dianggap sebagai orang pecicilan. Kemudian Ash membawa Lars untuk menenangkan pikirannya akibat trauma setelah melihat penembakan tadi. Di saat itulah Darby sekuat tenaga berusaha melepaskan tangannya yang terpaku. Dia pun meminta bantuan Jay untuk mengambilkannya palu yang sulit dijangkaunya. Selanjutnya, Ash memaksa Darby untuk memberitahu letak kunci mobilnya, atau dia akan menembakkan pistolnya ke tangan Jay jika Darby tidak memberitahunya. Darby mengatakan bahwa kunci mobilnya ada di bawah tumpukan salju yang berada di balik toilet. Kemudian Lars ditugaskan untuk mengawasi mereka berdua dan memberikannya pistolnya. Sedangkan Ash mencari kunci tersebut dengan berbekal mesin paku tembak. Darby meminta Jay untuk mematikan lampu agar Lars kesulitan dalam mengawasi mereka, sekaligus memberikannya waktu untuk melepaskan tangannya dari paku. Lars mengancam Jay akan menembaknya jika dia masih tetap bergerak. Darby mengambil sabu-sabu di sakunya lalu dihisapnya untuk memberikan tenaga. Dia pun berhasil melepaskan tangannya untuk selanjutnya memukulkan palu tersebut ke kepala Lars. Darby merebut pistol miliknya dan mengarahkan ke lehernya. Ash yang baru saja kembali mencoba menembakkan pakunya ke arah Darby, namun malah meleset ke dahi Lars berkat bantuan Jay. Lars kemudian terpeleset ke lantai, membuat tusukan paku tersebut semakin menancap ke dalam dan menyebabkannya tewas. Selanjutnya Darby dan Jay perlahan meninggalkan ruangan itu untuk berusaha kabur dengan mengendari mobil curiannya. Namun Ash menghujani mobil itu dengan paku tembak sampai mereka kehilangan keseimbangan dan menabrak tiang listrik, membuat mereka berdua pingsan untuk sejenak. Ash kemudian membakar rest area tersebut sambil melihat tubuh Lars untuk terakhir kali. Selanjutnya, Ash mencoba membuka pintu mobil Darby, di mana di saat itu pula datanglah seorang polisi patroli ikutan bergabung bersama mereka. Polisi itu mengarahkan pistolnya kepada Lars karena menurutnya gerak-geriknya sangat mencurigakan. Ash beralasan bahwa dia adalah korban penyerangan, padahal menurut laporan penculiknya adalah laki-laki. Laporan itu berdasarkan dari pesan Darby yang dikiranya tidak terkirim tadi. Darby memanfaatkan momen itu dengan menembak Ash karena tak melihat Darby yang berada di balik pintu mobil. Kemudian polisi itu memerintahkan Darby untuk menjatuhkan pistolnya, namun dia tidak menuruti perintah tersebut. Akhirnya polisi itu menembaknya. Lalu Ash menembak polisi itu dengan pistol yang dirampasnya dari tangan Darby dan dipastikan telah tewas. Kemudian Ash ingin menembak Darby untuk memastikan dia benar-benar telah mati, namun pistolnya telah kehabisan peluru. Akhirnya Darby menghunuskan obeng yang berada dekatnya ke leher Ash. Ash pun tewas kehabisan darah. Darby mengumpulkan tenaga yang tersisa untuk meraih radio dari mayat polisi tadi, lalu kemudian digunakannya untuk meminta bantuan. Di akhir cerita, Darby kembali ke pusat rehabilitasi. Kemudian dia kedatangan tamu spesial, yaitu kakaknya, yang mengabarkan bahwa ibunya telah meninggal dunia. Nasib sial bagi Darby, karena dia tidak sempat bertemu ibunya untuk terakhir kalinya. Namun dia tidak sendirian, karena ada kakaknya yang selalu mendukung kesembuhan dirinya dari narkoba.